Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 SD dimanapun kamu berada. Semoga tetap sehat, selalu di rumah, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. Just. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas dua tema sekaligus, harapan dan kasih. Kemarin kita membahas apa? Iman, betul. Hari ini kita membahas tentang harapan dan kasih. Bapak akan memberikan semacam latihan untuk memperkaya pemikiranmu. Setelah itu minggu depan kita ulangan, ya kan? Nah, setelah minggu depannya ulangan, Bapak akan membahas bersama. Masih juga nanti Bapak akan memberi pengayaan buatmu supaya lebih memahami iman, harapan, dan kasih. Agar kalian siap untuk PTS ya. Anyway, tidak perlu jauh-jauh berpikirnya. Sekarang kita akan belajar dulu iman, harapan dan kasih. Mari kita buka dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah kehidupan hari ini. Mohon berkatilah kami dalam pelajaran agar senantiasa tekun setia. Kiranya kami punya harapan dan kasih yang teguh akan Dikau. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik. Dalam doa tadi masih ingat dengar gak tadi Bapak bilang bahwa kami mohon memiliki harapan agar akhirnya kami punya kasih. Yang pertama-tama dimulai dari iman. Anak-anak punya iman kepada Tuhan yang sudah menciptakanmu, yang mencintaimu. Dasar iman inilah yang membuat kita berani berharap. Berharap apa Pak? Berharap bahwa hidup kita baik, berharap bahwa hari ini nih kita melalui hari dengan sukses, lancar deh. Pokoknya sekolah lancar, ada tugas bisa dikerjakan. Tidak jelek-jelek amat lah nilainya ya, gitu. Kita berharap hari ini ya, untuk hari ini kita bisa makan. Dan harapan yang lebih jauh lagi loh anak-anak. Ke depan sana nanti entah berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi kita berakhir di dunia ini, selesai gitu ya. Kita hidup bahagia bersama para malaikat, bersama Allah sendiri. Dasarnya apa tadi? Sekali lagi, iman. Iman bahwa Allah menyelamatkan, punya rencana yang membahagiakan untuk semua orang. Itu harapan Kristiani. Ya, kita lihat dulu. Nah, karena ini dua materi jadi satu, jadi Bapak hanya akan menjelaskan tiga hal itu. Apa itu harapan, kedua apa itu kasih, lalu praktek keduanya dalam hidup, lalu ada tugas. Oke. Harapan. Umumnya orang-orang itu berharap bohong. Kalau misalnya main lotre ya kan, undian berharap menang, dapat lotre. Pada umumnya harapan adalah bentuk percaya nih kita. Kamu yakin bahwa sesuatu yang diinginkan akan terjadi. Dasarnya ada jaminan. Jaminannya biasanya, wah bisa nih aku menang lotre, aku beli lotre. Nah itu jaminannya, dasar itu alasan kenapa bisa berharap. Harapannya nih nggak hujan nanti kan, dasarnya apa? Loh itu anginnya kenceng, berarti nanti awannya nggak akan terlalu mendung dan tidak hujan. Itu. Nah kalau iman Kristiani, harapan itu adalah hasil dari iman kita. Karena kita punya iman pada Allah, pada Tuhan, maka kita punya harapan. Setiap orang yang harapannya kuat pasti karena punya iman yang kuat. Jaminannya apa? Dasarnya apa? Bahwa Allah sudah selalu dan akan selalu mengasihimu. Allah kemarin, hari ini, dan besok nanti akan selalu mengasihimu. Itu iman kita, itulah dasar bagi kita untuk berharap. Ada satu cerita Santa Monica, anak-anak bisa melihat di bukumu. Bapak nggak tahu di halaman berapa, tapi di buku guru itu halaman 226. Pasti beda dengan halaman di tempatmu.
Cari kisah Santa. Cari kisah Santa Monica. Oke. Bapak akan meringkaskannya kisahnya untukmu. Ini kamu mendengarkan. Nah, Santa Monica ini hidup di Afrika Utara, Aljazair ya. Nah, umur 20 tahun dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Patricius Aurelius. Tapi Patricius ini adalah orang yang suka mabuk-mabukan dan marah-marah, hidupnya kacau. Padahal Santa Monica ini hidupnya suci, rajin berdoa, baik pokoknya. Nah, akhirnya Santa Monica ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan semoga suamiku si Patricius Aurelius ini bertobat dan masuk ke gereja dan berdoa kepadamu, menjadi orang yang baik. Nah, tapi nggak langsung itu, bertahun-tahun Santa Monica dimarahin terus, lihat suaminya mabuk-mabukan terus. Akhirnya Patricius Aurelius ini ketika sudah tua, ada kakek-kakek, baru mau bertobat. Dia bertobat lalu tidak lama kemudian meninggal. Tapi harapan Santa Monica terwujud. Akhirnya Patricius Aurelius bertobat. Tapi anak-anak, tidak cukup sampai di situ. Santa Monica dianugerahi seorang putra bernama Agustinus, atau dulu dia bernama Deodatus. Nah, Agustinus ini sangat nakal, lebih nakal daripada ayahnya. Nah, setelah ayahnya meninggal, ceritanya Agustinus ini menjadi-jadi, mabuk-mabukan, sering pergi-pergi, tidak pulang ke rumah. Pokoknya pergi sama teman-temannya, membuat Santa Monica sedih. Akhirnya seperti ketika berdoa agar suami bertobat, Santa Monica berdoa juga agar Agustinus anaknya ini bertobat. Bertahun-tahun sampai Agustinus cukup tua dan dewasa, akhirnya Santo Agustinus bertobat dan menjadi seorang imam. Nah, harapan Santa Monica itu sangat kuat anak-anak. Walaupun setiap hari dia merasakan kesedihan, dimarahi terus, Santa Monica tidak goyah, harapannya selalu ada. Itu gambarnya Bapak cantumkan ya di situ. Santa Monica, karena punya harapan yang kuat, Santa Monica pun sabar dan mengasihi anaknya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi iman merupakan dasar dari harapan. Harapan yang kita miliki itu membuat kita berani untuk mengasihi sesama. Apa bentuk mengasihi? Santa Monica gimana mengasihi Agustinus? Tetap sabar, tetap sayang, tetap memberi makan, tetap menerima dan memaafkan. Itu bentuk kasih. Kasih. Sekarang kita semua tahu, anak-anak mungkin tahu lagu-lagu cinta itu banyak sekali ya. Pada umumnya kasih itu perasaan yang menggebu-gebu, timbul dalam hati manusia ketika ingin berbagi rasa, ingin berbagi cerita, ingin membantu sesama. Iman kita, iman Kristiani, kasih adalah bukti iman paling nyata dari orang yang mengharapkan keselamatan. Nah, jadi Bapak bilang, yang pertama adalah iman dalam hati. Kan? Iman ini membuat kita berani berharap. Yakin deh, pokoknya Tuhan memberikan yang terbaik demi kebahagiaan saya. Walaupun ternyata saya mengalami banyak kesedihan. Pokoknya iman dulu deh. Iman punya, lalu iman itu membuat kita berani berharap. Nah, kalau sudah punya harapan, seseorang akan berani untuk mengasihi, berani berbagi, berani berbuat baik, berani apalagi? Berani mengampuni yang bersalah. Coba, karena yakin Tuhan akan memberi yang terbaik, Tuhan akan memberi kebahagiaan dalam hidupnya. Masuk akal kan? Jelas dong. Kasih adalah bukti dari iman. Kalau sudah punya iman, pasti tindakannya adalah mengasihi.
Setiap orang yang beriman punya harapan akan keselamatan, akan kebahagiaan. Nah, untuk mewujudkan keselamatan itu, di sini sekarang ini orang yang punya iman itu akan mewujudkan kasih, kebaikan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, kalau kepentingannya berbuat sesuatu untuk diri sendiri, itu bukan kasih. Kalau berbuat sesuatu demi kepentingan orang lain, Bapak mengajar untukmu, Bapak sedang melakukan kasih tidak? Betul sekali. Kalau kamu mengampuni orang yang bersalah padamu, bukan hanya demi kamu, tetapi demi orang itu, supaya orang itu bisa hidup dengan baik lagi. Itu kasih. Nah, anak-anak, mari menyanyikan sebuah lagu. Nah, Bapak minta kalian mencatat liriknya ya, sifat kasih. Oke. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Yeah. Semoga anak-anak bisa belajar lagu itu di rumah. Boleh ya, sekali-sekali nanti kita Google Meet bareng, lalu kita nyanyi bersama-sama ya. Tahu? Oke, sifat kasih itu yang bawah ya, 1 Korintus itu, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke. Semoga itu dicatat. Nanti boleh di pause dulu videonya supaya anak-anak mencatat. Bapak mau nanti lihat catatannya. Suatu saat besok atau minggu depan Bapak minta anak-anak memfoto catatanmu supaya Bapak melihat, oh ternyata anak-anak mencatat ya. Perintah untuk saling mengasihi itu ternyata diberikan oleh Tuhan. Perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihimu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Murid Tuhan cirinya adalah mengasihi, karena ia punya iman dan harapan. Mengasihi seperti apa? Seperti Tuhan telah mengasihimu. Kayak gimana Pak mengasihinya? Sabar, murah hati, tulus, tidak sombong, tidak pemarah. Itu ciri murid Tuhan yang saling mengasihi. Anak-anak yang terkasih, Bapak minta kalian latihan. Siapa tahu nanti minggu depan kita kan ada ulangan. Maka Bapak minta kamu bersiap diri untuk latihan dari LKS Pelangi ya. Halaman 48, 49, nomor 1 sampai 5 saja. Yang kedua, latihan dari LKS Pelangi halaman 56 sampai 58, nomor 1 sampai 10. Silahkan anak-anak mengerjakan dan dikirim ke bagian penugasan Google Classroom atau WA Bapak. Oke anak-anak, terima kasih atas kerjasamamu. Selamat belajar. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
Gimana caranya? Ih, gak bisa.